Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Baik, kata kunci kita adalah mind it's not everything. Bahwa pikiran bukanlah segala-galanya. But everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind. Kelola pikiranmu. Baik, pemirsa Dharma TV, banyak orang yang tidak mengenal bagaimana kinerja dari pikiran, ya. Galau, bingung, amarah, emosi, semua menyatu menjadi terbaur menjadi satu, sehingga tidak mampu memilah apa sebenarnya kinerja-kinerja dari bagian dari tubuh kita. Baik, pemirsa Dharma TV, dan tentunya jika kita mengenali diri kita, maka kita akan jauh menjadi lebih berbahagia, lebih bahagia, dan tentu itu harapan dari kita semua. Baik, pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini kita tidak dinyana-nyana, kedatangan tamu yang luar biasa, dan kita akan berkenalan dengan beliau-beliau ini. Ada tiga pria, jailah, berudeng. Jadinya suasananya Manage Your Mind sangat berbeda pada kali ini. Dan saya perkenalkan yang pertama adalah dari Sekolah Budaya Tunggul Wulung. Beliau adalah Bapak Kolik Nuryadi. Rahayu, apa kabar Pak Kolik? Rahayu. Sehat selalu ya. Mau disapa deh pemirsanya. Rahayu satu. Saya jawab gitu. Baik, yang kedua berikutnya adalah dari Among Jitun. Nanti saya juga akan tanya ini apa Among Jitun. Beliau adalah Bapak Bambang Jolodoro. Apa kabar, Rahayu? Baik, Bapak? Rahayu. Monggo disapa pemirsa di rumah. Rahayu para pemirsa, selamat bertemu. Iya, terima kasih. Yang ketiga adalah Mas Wahyu Eko Setiawan ini dari Penghayat Jagat Gumelar. Wih, keren ini. Apa kabar, Mas Rahayu? Baik-baik. Kabarnya gimana dengan? Baik-baik semuanya. Baik, pemirsa Dharma TV, kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, sehingga kita akan membahas suatu tema yang menarik, yaitu tentang berbuat baik kepada sesama. Sebenarnya ini tema-tema yang umum ya. Di antara kita tentunya ingin berbuat baik. Kecuali ada juga yang ingin berbuat tidak baik. Ada saja seperti itu. Pak Kolik, panjenengan ini latar belakang dari kepercayaan atau dari agama tertentu? Kalau saya antara kepercayaan dan agama. Kuat mana, Pak? Ya. Jadi kalau saya jujur aja kepercayaan. Kuat kepercayaan ya. Kepercayaan, apalagi kalau sekarang sudah dibuka di KTP anak kepercayaan, katanya bakalan semuanya pede-pede aja nih ya membawa kepercayaan ya. Baik, kalau Pak Bambang sama nih. Pak Wahyu ini yang muda juga ternyata sudah pede sekali untuk berada di penghayat kepercayaan. Pak Kolik ini kalau semuanya sudah penghayat kepercayaan, saya ingin tahu Pak, apa yang dimaksud dengan penghayat? Sebetulnya lah nilai-nilai yang ada pada diri kita secara hakiki, sebetulnya secara esensi itu kita selaraskan sebetulnya dengan keadaan dan situasi, kondisi atau apapun yang ada di hadapan kita. Itu sebetulnya harus kita hayati betul-betul, bahasanya saya gitu itu. Jadi bagaimana kita menempatkan diri akhirnya menjadi dalam perilaku itu kita lebih beretika, lebih menghargai, ya, lebih bagaimana kita bisa menata, kita harus berperilaku baik, ada tanggung jawab moral, tidak hanya pada diri sendiri. Nah, itu nilai-nilai yang terkandung di situlah yang bisa kita pahami dengan ketenangan diri kita, dan semuanya memang benar berpikir pada sumbernya kita pada pikiran kita. Ya. Jadi itu yang kita kembangkan sebetulnya di situ. Ya, Pak Kolik tadi kan sebagai seorang pendidik di Sekolah Tunggul Wulung ya, Sekolah Budaya Tunggul Wulung. Bagaimana Pak? Adakah metode-metode khusus untuk mendidik anak-anak? Ya, karena rohnya di dalam melakukan pendidikan di Sekolah Budaya Tunggul Wulung itu adalah roh budaya, tentunya adalah kearifan lokal. Memang awalnya memang adalah kenapa harus ada Sekolah Budaya Tunggul Wulung? Karena kita akan memadukan antara budayawan yang bersifat kultural dengan intelektual. Jadi tentunya bagaimana nilai-nilai budaya yang sudah
diberikan oleh leluhur itu bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa dimaknai oleh generasi yang akan datang itu kalau kita bisa menyampaikan secara logikanya dan kekinian. Nah, itu fungsi awalnya apa? Tugas utamanya dari Sekolah Budaya Tunggul Wulung. Iya. Ya. Jadinya bagaimana misalkan contoh, bagaimana kita melakukan itu? Kita harus memahami ilmu-ilmu alam sebetulnya. Pengetahuan yang berasal dari alam yang sudah selama ini menjadi tradisi daripada para leluhur. Tradisi, contoh aja misalnya ada sajen gitu ya. Contoh ini, contoh konkretnya. Nanti ada tatanan kembang, ada tatanan apa. Itu bagaimana sih dampaknya kepada generasi itu? Ya. Dari aromanya, dari warnanya, dari kekuatan kita melakukan kepercayaan tadi untuk menghantarkan sesuatu nilai yang kita harapkan. Itu harus nyata. Harus nyata. Jadi contohnya misalkan satu, ini tadi tentang sajen ya, tentang hal semacam itu, tentang aroma, tentang apa-apa. Sajen untuk apa aja sih Pak? Kalau di leluhur kita, ya apa yang menggunakan sajen gitu? Apa saja yang menggunakan sajen? Sebetulnya segala hal yang mungkin bersifat untuk apa ya, untuk penyelarasan. Jadi contoh aja, contoh ini ya, contoh. Ada tanaman, budaya menanam. Kenapa menanam itu perlu ada cok bakal? Kenapa rasa bersyukur ada di sana? Terus apa aja di sana yang harus dilakukan? Itu kan ada semua di sana. Bentuk-bentuknya itu nanti bisa diuraikan lebih lanjut di dalam. Ya, itu ya. Cuman ceritanya begini, contohnya kalau misalkan di suatu tempat itu banyak tikus, kenapa leluhur kita dulu itu kok nanem andong merah? Kenapa? Nah, secara logikanya bahwa andong merah itu adalah tanaman panas. Jadi kalau malam itu bercahaya. Nah, hal semacam itu yang harus disampaikan. Kenapa harus garam? Kenapa harus apa? Ini yang logika-logika yang nyatanya itu harus dikemukakan terlebih dahulu sebelum pada hal-hal yang bersifat mantra. Ini yang harus dididikkan dulu, kenyataannya disampaikan, baru dilakukan, baru generasi itu akan termotivasi. Oke, ya. Baik, Pak Bambang, tadi kan ada mantra. Jadi mantra itu buat apa sih, Pak? Itu kan bentuk rasa permohonan. Oke, doa gitu. Doa. Seperti doa. Iya, seperti doa. Oke. Doanya dari para penghayat ini apakah meminta ataukah bentuknya afirmasi, mencipta gitu ya kan ada lebih banyak bersyukur sebenarnya, Bu. Oh, lebih banyak bersyukur ya? Iya. Oke. Misalnya apa, Pak? Mungkin Bapak tahu sebagai... Ya makanya kan ada yang namanya hatur luhur itu, yang bentuknya sesaji. Ya. Dan sesaji itu tidak berbicara sesaji saja. Ya. Itu ya juga sesanti, juga sesandi. Oke. Nah itu. Sesaji Jadi ono anune yo, artine yo, sesaji. Makanya itu. Loh, ini kalau dijabarkan luas sekali, mungkin kalau Pak Jati berkenan menulis ya enggak karuan. Ya mungkin sekedar pengetahuan lah buat pemirsa ini ya. Lah semua ini terjadi ini karena kondisional, Bu. Negeri ini betapa, katakanlah ini serpian surga. Jadi leluhur kita banyak mewarisi peninggalan baik berupa candi maupun nama-nama tanaman dan semacamnya. Iya ya, termasuk benda-benda begitu. Ya karena apa? Kesempatan untuk berkarya itu lebih banyak dan lebih besar karena persediaan makan itu tercukupi. Makanya di kita ini sendiri yang namanya makanan itu tidak terpaku oleh nasi. Ya. Nah, jadi makanan kita itu bervariasi. Ya. Dulu berbuat baiknya itu bagaimana, Pak? Di zaman dulu, guyub rukune di antara masyarakat mungkin desa yo. Apakah selamatan itu juga termasuk di dalam bentuk perbuatan? Banyak sekali, Bu. Di sana itu orang yang nggak punya rumah zaman dulu, gotong royong untuk membangunkan. Ya, sekarang gimana, Pak? Sekarang ini agak bergeser ya. Kita tidak mengatakan itu sekarang tidak ada. Ya mari kita bangun kembali gitu. Masalahnya begini, ini masih banyak, Bu, di daerah-daerah. Saya pernah ritual di Aceh.
Saya bayangkan Aceh berbeda dengan Jawa. Ternyata saya melihat di sana itu tidak melihat di Jawa sekarang. Saya datang di suatu malam di suatu daerah yang dalam pikiran saya, waduh di sini tentunya sisa-sisa gam ini banyak. Begitu sampai saya di sana, dibawa ke tempat, kalau di sini pamong lah. Malam itu juga dibangunkan masyarakatnya bahwa ada tamu. Mereka berbondong-bondong datang, itu ada yang bawa mie, ada bawa kopi, ada bawa. Malam itu juga kita masak makan rame-rame. Ini di Aceh. Nah, jadi suasana guyub rukun gotong royong itu masih hidup. Masih hidup. Jadi begini, sekarang ini ada nilai. Nah ini yang merusak. Dulu itu orang Jawa, makanya orang Jawa itu selalu sering memberi dharma. Kita dulu pergi kemana itu cuma bahasanya gini, wis, sudahlah kamu nggak usah pernah, ambil aja tanah sini bikin rumah. Nggak ada ini per meter itu nggak ada dulu tuh. Iya, Pak, benar. Loh, begitu sekarang ada nilai, datang ke rumah orang aja sudah dibatasi sekarang. Sekarang ini kemunduran peradaban. Salah satu contoh sederhana aja. 1 kali 24 jam itu kemunduran. Orang dulu rumahnya nggak pernah tertutup, Bu. Begitu masuk itu siapa nggak kenal, mau minum kopi, mau makan, diterima. Iya, lah itu masih terjadi di saudara kita Tengger. Kita datang, silakan makan. Kenal nggak kenal lah itu. Dan masih banyak. Termasuk di wilayah Gunung Kawu itu masih di Malang sendiri. Baik, Mas Wes, nanti mungkin kita mungkin bisa cerita ya di Malang tuh di mana saja daerah-daerah yang mungkin bisa kita ekspos loh untuk menjadikan satu contoh. Ini loh Indonesia dulu yang guyub rukun. Ini kan kita sudah mulai kehilangan. Kita bahas ya Mas Wes. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kita akan ketemu dengan pembahasan yang lebih menarik. Jangan kemana-mana. Oke, kita ngobrol lagi sekarang dengan Mas Wahyu Eko Setiawan nih. Mas Wes nih panggilannya ya, sudah peken ini kayaknya di Malang. Mas Wes, apa yang dimaksud dengan berbuat baik di Jagat Gumelar ini? Ya, di Jagat Gumelar kita mengenal adanya 5 benar dan 5 laku. Yang pertama, ajaran 5 benar itu adalah berguru yang benar. Jadi bukan hanya berguru kepada manusia, tapi juga berguru kepada hewan, kepada tanaman, dan sebagainya. Bahkan kita berguru pada orang yang bersikap buruk dengan cara mengambil hal-hal yang benar, jangan menyikapi yang benar. Yang pertama, berguru benar. Yang kedua adalah belajar benar. Karena kita selama hidup, manusia pasti ada melencengnya. Oleh karena itu ada yang namanya belajar benar. Kadangkala bisa memperoleh guru yang benar, tapi tidak mampu belajar yang benar. Yang ketiga adalah berpikir benar. Karena orang-orang giat setelah pandai, pinter, kadang-kadang pikirannya tidak benar. Nah, jadi berguru yang benar, belajar yang benar, berpikir benar. Ini yang keempat adalah berbuat benar. Karena banyak orang yang berpikir benar, tapi perbuatannya tidak benar. Misalkan memperkaya diri sendiri. Berpikirnya benar gitu loh, tapi kemudian perbuatannya tidak benar. Dengan menghalalkan segala cara gitu. Pikirannya bagus gitu loh, maksudnya tajam, cerdik katakanlah. Keren, strateginya keren, tapi perbuatannya tidak benar. Nah, yang terakhir adalah berdoa benar. Karena kadang-kala yang namanya doa seringkali kita terlalu memikirkan diri sendiri. Saya sepakat dengan ajaran Mbah Jolo tadi, Mbah Jolodoro, lebih baik berdoa itu lebih banyak bersyukur. Karena dalam berdoa ketika kita banyak meminta itu sesungguhnya kita mematikan yang berpikir benar tadi. Kurang rasa bersyukurnya sehingga berpikirnya tidak benar. Itu ajaran 5 benar. Terus ajaran 5 laku adalah yang pertama laku luhur. Laku luhur ini ditujukan kepada para leluhur. Makanya kemudian ada hatur bakti, ada hatur agung dan sebagainya. Ini kita menghormati para leluhur. Siapapun beliau pasti mempunyai nilai-nilai keluhuran yang harus kita jaga sebagai anak cucunya. Terus yang kedua adalah laku becik atau berbuat baik. Nah, ini kepada manusia, kepada alam dan sebagainya gitu loh. Jadi laku becik, kita setiap tindakan harus berlaku becik gitu loh, atau melakukan hal yang baik. Terus yang ketiga itu adalah laku bakti. Laku bakti ini adalah kepada
keluarga, ayah, ibu, negara, dengan desa. Di mana kita yang keempat dalam laku bakti itu ada laku karya. Jadi kita harus menghasilkan karya. Wajib itu bagi orang-orang di Jagat Gumelar, wajib berkarya. Menghasilkan karya, kami percaya misalkan kayak candi, situs dan sebagainya itu adalah karya para leluhur tadi untuk yang bisa kita nikmati, ajaran-ajaran apa yang kemudian di masa kini yang bisa kita tinggalkan untuk 100 tahun yang akan datang atau 1000 tahun generasi yang akan datang. Nah, yang terakhir ini adalah kepada diri sendiri, yaitu laku rasa. Ini hubungannya dengan ketika kalau dalam Islam itu sudah pada tarawan makrifat, merasa diri sendiri. Ini untuk diri sendiri. Kalau yang pertama tadi laku luhur itu memang untuk para leluhur. Kalau yang laku becik, laku bakti sama laku karya itu untuk masyarakat umum, negara. Ya, bermasyarakat, bernegara, bersosial. Tapi kalau laku rasa itu lebih condong kepada mengoreksi diri sendiri, menyalahkan diri sendiri sehingga kita tidak ada kesombongan gitu loh. Ketika kita dijahati, ketika pasti ada yang salah di laku rasa. Jadi di dalam Jagat Gumelar itu mengenal ajaran itu tadi. Nah, ajaran benar itu simbolisasinya adalah ibu. Karena 5 benar itu diibaratkan adalah ketika kita berproses di dalam rahim ibu. Tapi kalau ajaran 5 laku itu adalah bapak gitu. Ketika hidup di dunia laku yang ngajari bertindak berani, berbakti, berkorban, merasa itu adalah bapak. Nah, itu di ajaran dasar di Jagat Gumelar. Lah penjabarannya memang banyak. Jadi pertemuan antara bapak dan ibu. Betul. Ya, jadi ada simbol. Makanya kemudian ketika kita filosofi atau ilmu pengetahuannya Jagat Gumelar itu tidak bisa dilepaskan dari ibu dan bapak gitu loh. Karena dalam dunia ini memang kelahiran itu adalah ibu dan bapak gitu loh. Ya. Tuh. Ibu dan bapak ya, nggak bisa di kolam renang toh? lagi viral ya. Jadi, ya Pak Bambang, berarti kalau tadi kata Mas Wes ada introspeksi diri, pada diri, sesuatu yang kita persoalkan itu kita kembalikan lagi ke dalam diri. Betul. Berarti kita tidak mengingkari yang namanya hukum tabur tuai atau hukum sebab akibat. Siapa menanam dia menuai? Gimana Pak Bambang? Apakah di penghayat juga begitu? Oh ya, pasti Bu. Ya pasti Bu. Secara gamblang aja, hukum menanam ya ini yang fakta aja. Tentunya kita menanam padi ya pasti tumbuhnya padi. Nah demikian, kita berbuat baik juga pasti imbasnya baik. Orang tua dulu ketika anaknya ini salah satu ya ajaran. Anaknya umpama pergi meninggalkan desa atau meninggalkan rumah. Rumah itu jangan sampai sepi. Dan mereka itu selalu sayang terhadap lingkungan untuk anak. Dengan harapan doanya, anakku nanti di sana itu juga banyak yang membantu. Gampang itu ya. Nandure itu ya. Iya. Dan itu saya sendiri sampai hari ini tuh merasakan semacam itu. Nah itu. Makanya saya sangat apresiasi sekali dengan Pak Kolik ini, dengan Sekolah Tunggul Wulung. Ayo, kita ini belum kehilangan, saya bilang gitu. Hanya sedang tidur saja mungkin Pak Kolik ya. Sama Mas Bes ini, ayo Mas. Gitu. Ya. Nah, iya Pak Bambang, Pak Kolik juga. Jadi ini tadi kaitannya dengan leluhur yang sudah dibicarakan Mas Wes tadi. Leluhur, jadi bagaimana orang tua kita dulu ya membekali kita dengan suatu ajaran baik spiritual mungkin Pak Bambang. Suatu yang contoh itu tadi loh, ndongakno lancar anaknya dengan. Nah ini juga begitu Bu. Kenapa sekarang ini moralitas terutama pemimpin kita korup? Ya. Kok gak wedi dengan hukum itu? Dulu karena apa? Karena tradisi adat hilang, ditinggalkan. Dulu kalau saya mau keluar kota atau meninggalkan desa, itu pasti ada satu pesan dari kepala desa atau pamong dan orang tua. Jaga nama baik desa, jaga nama baik orang tua. Sehingga kita mau berbuat, mikir. Pikiran mana Pak? Lah itu. Lah, ajaran-ajaran luhur inilah perlu kita gali. Budaya pitutur ini semakin luntur. Lah itu, makanya itu Bu, budaya kita sebenarnya budaya tutur. Ya.
Budaya tutur itu dihasilkan dari perbuatan, hasilnya disampaikan. Nah, makanya tidak ada budaya tersurat. Lah, kalahnya kita di situ. Lah, kalau itu jadi dianggap kalah, padahal sebetulnya itu yang lebih tajam. Itu karena propagandanya lebih kuat soalnya, Mas, yang tersurat tadi. Pokoknya tembung jare seperti dipercaya daripada suri tauladan dan panutan. Gimana Pak Kulik? Kita melihat fenomena yang ada aja lah gitu bahwa memang kadangkala sekarang ini kan banyak perkembangan suasana ya. Dari dulu ke kini kan juga banyak berubah tentunya. Ya, pastilah ya. Nah, tentunya sekarang ini kan kita dituntut semakin cerdik. Tapi rata-rata kecerdikan sekarang ini arahnya sudah banyak berubah ke arah yang rendah, tidak ke arah yang luhur. Nah, ini yang tentunya kita butuh orang cerdik, tetapi kecerdikan yang tulus ini bagaimana kita membangun ini. Nah, tentunya harus ada benturan-benturan, harus ada sesuatu langkah-langkah bagaimana menciptakan kondisi yang semacam itu. Nah, tentunya wadah-wadah gotong royong, wadah-wadah kumpulan-kumpulan yang bisa bergotong royong. Ini kan budaya kita sebetulnya, ngobrol, jagong. Nah, di sana kan akhirnya muncul bahwa bagaimana yang muda ini menghormati yang tua. Nah, kumpulan-kumpulan ini harus kita ciptakan bahwa di situ yang ada tokoh-tokoh yang memang cerdik tapi tulus, itu yang harus menjadi teladan. Nah, akhirnya karena apa? Sekarang ini dengan proses ekonomi yang semacam kayak gini ini, proses bagaimana perebutan kekuasaan, bagaimana semuanya ini dengan akal cerdik yang rendah. Nuhun sewu, saya bicara ini agak menghalalkan segala cara. Jadi katakanlah okol itu nanti kalah dengan okol dengan hukum kalahnya dengan pangkat. Nah, pangkat kalahnya dengan uang. Nah, kayak begitu. Jadi Tuhannya itu tadi dong. Nah, uang kalahnya dengan orang cerdik. Nah, orang cerdik itu kalahnya dengan ketulusan. Nah, disitulah hukum alam yang akhirnya menjadi patokan kita, orang-orang yang senang berdiam. Jadi kalau dalam hukum manusia, tentang hukum tertib manusia, tentang hak dan kewajiban di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, tentang peraturan-peraturan, ini kita kalah di sana karena kalah uang, kalah pangkat, kalah macam-macam. Biasanya kita berpikir bagaimana hukum alam, karena hukum sebab akibat ini berjalan. Nah, ini yang metode bagaimana yang harus kita cari semacam ini. Nah, inilah dari kenyataan-kenyataan itu kami meyakini benar, mempercayai benar, dan menjalankan, mencari sebuah titik-titik metode bagaimana hukum alam ini tumbuh kembang dengan cepat. Bagaimana hukum alam bertumbuh kembang dengan cepat, ini untuk metodenya kita. Oke, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, masih bersama saya Satna Dewi, dan tentunya apa kabar Anda yang baru saja memutar channel Dharma TV? Anda bisa melihat Dharma TV di seluruh dunia dalam alamat streaming kami di sini. Baik, pemirsa Dharma TV, kajian pada kesempatan hari ini adalah berbuat baik kepada sesama, dan tentunya kita berbicara dengan narasumber kita dengan berbagai kegiatan beliau-beliau ini, sehingga kaitannya dalam apa sih sebenarnya berbuat baik. Berbuat baik itu katanya Pak Bambang ada baik, baik dan benar. Baik benar belum tentu manfaat. Kalau bisa baik benar manfaat. Nah, ini loh katanya, itu katanya berbuat kebajikan. Gimana menurut Pak Bambang? Ya, segala sesuatu itu yang tahu kan, setiap diri manusia ini kan tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan. Ya, ono sing cek baik tok masih berbuat baik lah, tapi belum tentu benar tadi loh. Kayak kata Mas Wes ya, yang benar itu loh. Kadang-kadang melakukan yang katanya benar tapi ya kan manfaatnya itu baik. Di Jawa itu benar aja belum tentu benar loh, Bu. Benar lantar. Lah itu, lah itulah, Bu. Makanya. Jadi sebenarnya itu berpulang pada diri masing-masing, Bu. Oke. Ya, yang terutama menyadari bumi pertiwinya tadi. Kita ini kurang apa sih, gitu loh. Nah, kurang itu. apa? Ya itu tadi, kesadaran kita yang kurang. Oke, kesadaran. Mas Wes, apa yang disebut dengan kesadaran yang kurang? Ya,
Kalau menurut saya artinya ketika 5 benar tadi, saya tadi agak koreksi sedikit. Biasanya berbuat benar tidak ada manfaatnya. Belum tentu, bukan belum benar. tentu, ya. Baik belum tentu benar. Baik benar belum tentu manfaat. Tapi yang lebih baik adalah baik benar sekaligus manfaat. Itu yang disebut kalau kebajikan. kita melakukan hal benar pasti ada manfaatnya. Cuma kadang manfaat itu tidak kita rasakan. Sehingga seolah-olah manfaatnya tidak untuk kita, tapi biasanya untuk yang lain. Yang lain itu. Nah, untuk kesadaran tadi kembali lagi kepada ilmu ibu tadi. Kita harus berguru yang benar. Entah berguru kepada sesuatu yang buruk, berguru pada manusia, berguru pada alam, dan kita harus belajar benar sehingga kita ada kesadaran. Terus kemudian tadi berpikir benar yang dikatakan Pak Koli tadi, banyak orang yang berpikir benar tapi perbuatannya tidak benar. Perbuatan itu bisa dengan ucapan, misalkan pikirannya bagus tapi ucapannya sering menyakiti orang lain, atau pikirannya bagus tapi share berita hoak, misalkan suka memaki orang dan sebagainya. Berarti kan ada yang perbuatan yang tidak benar. Nah, ketika perbuatan yang benar ini itu harus didorong dengan doa yang benar. Ketika kita memperhatikan lingkungan sosial itu carut marut dan sebagainya, atau kita dijahati orang, kadang-kadang kita berdoa yang tidak benar, misalkan wis sedang sirno kabeh gitu, kena gempa gitu kan, itu juga tidak boleh kan gitu, untuk menolak kebaikan, mengumpat, nah betul. Nah, itu yang kemudian kesadaran itu bagaimana membangunnya, ya pondasinya 5 itu. Memang tidak bisa dimulai dari salah satu, ini harus jalan semua, ilmu ibu itu tadi. Nah, kalau ilmu ibu itu sudah jalan, penerapannya, melakukannya tadi 5 laku tadi gitu lah. Nah, setelah ini sama dengan Dinayan itu, Bu. Jadi ini satu konteks yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Ya, satu kesatuan ya. Atau tetapi kan berproses. Iya. Betul. Kan dia harus ada prosesnya. Nah, betul. Mempercepat katanya Pak Kolek ini gimana? Mempercepat suatu proses itu tadi. Gimana Pak caranya Pak? Ada nggak metodenya? Kalau kita hendak mempercepat ya, istilahnya ini ada hukum alam. Ya, seringkali manusia itu kan tidak sabaran. Gitu. Bahkan beberapa orang yang saya anggap utama atau guru itu tidak sabar dalam berproses. Ketika tidak sabar dalam proses, biasanya hal-hal yang dilakukan itu berlebihan, meskipun itu baik, gitu loh. Cuma kan ini ada hukum alam yang kemudian kita tidak bisa, kemudian harus dipercepat gitu. Kalau keinginan kita, karena keinginan atau nafsu ingin mempercepat itu juga pola pikir yang tidak baik. Iya. Yang bisa kita lakukan hanya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan kemudian rasa syukur itu tadi. Saya sepakat. Makanya ini kan? Berdoa yang benar menurut saya itu yang paling utama adalah sudah bersyukur saja. Tidak perlu mengeluh, tidak perlu meminta. Saya ini pelaku spiritual, Bu. Sama Ki Bopo Jati ini berjalan mulai tahun 2007. Itu. Ini saya lakukan nih mulai dari NTT sampai ini. Dan beliaunya itu saya bawa-bawa untuk dalang. Ini salah satu bagian warisan leluhur yang juga merupakan di dalamnya itu penuh ajaran-ajaran di situ. Lah mulai dari di Alas Baluran sampai Gunung Lawu, bahkan ceritanya tuh kepercayaan Mas Bes ini, judulnya Jagat Gumelar. Juga pernah di Gunung Tidar. Juga pernah saya di Gunung Slamet sama beliaunya. Juga pernah yang terakhir itu di Gelora Bung Karno. Jakarta. Dan Mas Jati itu sebagai orang tua, namun dalangnya itu ngambil dari Semarang. Nah, Mas Jati pelimpahan dari seorang tua ke dalang muda. Dan ketika itu lakonnya judulnya Manunggaling Mustikaning Jagat. Di dalam cerita itu ceritanya adalah perjalanan Pancasila. Dan efek dari cerita itu ya ini entah kebetulan atau tidak, terjadilah sekarang ini pembahasan Pancasila dan Pancasila membumi. Berhasilnya renovasi GBK. Nah, kalau bahasa orang Jawa itu ruat, saya ngurat GBK sama beliaunya itu. Lalu keberhasilan negara melaksanakan event besar itu Asian Games dan Para Games itu. Nah, itu berbuat baik kan pasti ono negative thinking, positif. Pasti kan sudah jadi satu paket saya rasa. Pak Koli. Saya rasa sudah jadi satu paket nih. Kita mau berbuat baik,
Pasti ono ae sing nyelatu, ono sing itu udah satu paket. Pak Kholik, seberapa besar sih kesabaran Bapak untuk suatu tujuan yang baik ini, Pak? Jadi kalau ada mempercepat piye ngono lho, Pak. Nah, hukum Pak, mempercepatnya itu bukan dalam mempercepat dalam pengertian negatif. Ya. Tapi bagaimana mempercepat kita ini semakin sadar. Jadi kita tidak boleh membenci, tidak boleh membendam. Itu proses mempercepat supaya kita ini ke dalam diri ini ke dalam diri ya, itu dipercepat oleh itu. Kadangkala orang-orang itu kalau kita dengan kasih, dia akan menyadari. Nah, ini saya belum apa? Belum. Ini masuk ke hakikat kepotong. Kasih ya. Ya, makanya contoh katakanlah kita semua banyak kegiatan lah, tidak hanya sekolah budaya Tunggul Wulung, pasti banyak konflik-konflik. Bagaimana kalau kita ini kita melakukan perjuangan, melakukan sesuatu, tetapi tetap dihina, diolok-olok, di apa? Ini bagaimana kita hanya berpikir bagaimana seandainya kita berbagi peran. Bagaimana kalau kamu yang melakukan seperti itu, tetapi saya yang mengolok-olok kamu. Nah itu, saya mungkin ngitung, oh ini nggak kuat, ini nggak akan terus jalan ini. Berarti saya harus jalan, harus semakin kuat. Yang penting saya ini melakukan ini, lu katain apapun terserah. Yang penting saya tetap jalan. Dengan tujuan luhur itu. Tetap setia. Dengan setia dengan tujuan luhur, dan itu bagian untuk mempercepat kita semakin sadar, semakin kuat. Nah, semakin kuat, nah itulah rasa benci, rasa dendam itu dihilangkan. Itu sebetulnya menumbuh kembangkan itu. Kesadaran spiritual terhalus. Itu yang sebetulnya hasil karyanya sebenarnya itu aja sebetulnya. Kegiatannya bisa bermacam-macam. Sebenarnya yang diutarakan Mbah Jolo tadi itu laku Bapak tadi. Jadi itu sudah termasuk laku luhur, laku bakti, laku karya, laku rasa, sudah dilakukan semuanya gitu loh. Laku becik itu diarahkan dilakukan oleh Mbah Jolo tadi gitu loh, seluruhannya itu. Jadi intinya ini pemurnian diri, pemurnian diri melalui lakunya masing-masing. Tapi kalau bisa kita gayub rukun gandengan tangan untuk sesuatu yang punya nilai manfaatan gitu kali ya. Itu tadi untuk pendidikan ya Pak Kholik, mungkin kita bersama-sama nanti apa sih yang akan kita bekalkan? Mosok leluhur kene sing kene warisan, kita kan juga sebagai leluhur suatu saat kelak. Suatu saat kelak kita juga adalah leluhur. Baik, ini ada keris di sini, Mas Wes. Ini mungkin salah satu adalah satu kegiatan leluhur kita yang mungkin juga untuk proses itu tadi, memurnikan diri. Gimana? Bisa bercerita sedikit? Kalau keris ini ada pada tataran laku karya dan laku rasa. Karena ada karya, ada besi, ada wujudnya, tapi sekaligus mengolah rasa. Ketika misalkan kita membuat keris gitu, kita ada di tumpengan, ya kan ada sesuatu syarat-syarat yang kemudian khusus. Menempanya juga begitu. Ada karya, ada hatur luhurnya juga, ya kan, kepada leluhur kami diizinkan untuk membuat pusaka untuk ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika sudah jadi pun, misalkan yang peninggalan leluhur kita gitu ya, kita bisa merasakan bahwa sebilah keris itu dibuat dengan dedikasi yang luar biasa dari ilmu ibu tadi. Bagaimana kemudian keris ini pakemnya benar, pamornya benar, tatanannya benar. Nah, ada proses di situ. Ada proses di situ gitu. Ada ini berpikirnya benar juga. Bagaimana kemudian ada filosofinya, misalkan tentang belarak sineret, ada udan mas. Itu ada tujuan masing-masing gitu. Ada pemaknaan juga. Ada pemaknaan juga. Nah, ini ada olah rasa. Lah, bagi saya keris itu adalah sebuah medium atau mediumisasi ketika saya ingin mengolah rasa. Sehingga keris ini saya baca seperti buku. Oh, kalau keris ini tilam upeh misalkan, pamor udan mas misalkan, Tangguh Mataram misalkan, atau Tangguh Majapahit, saya bisa, mbahku ini, leluhurku ini bisa mewujudkan karya seperti ini gitu loh. Saya belum tentu bisa membuat gitu loh. Iya, merawat saja saya kadang-kadang keliru gitu. Misalkan merawat itu mewarangi, misalkan, waduh kok nggak jadi kan. Bagaimana mbah saya dulu mendedikasikan karya itu ada rasa, ada batin yang kemudian, aduh, iya. Saya belum berbuat apa-apa. Leluhur saya sudah bisa ilmu seperti ini gitu loh. Ilmu pengetahuan tentang logam itu kan tertinggi gitu loh.
Dan di semua kitab suci disebut khusus tentang logam. Di semua agama pasti disebut tentang logam. Pasti zaman peradaban logam. Dan ini kita belajar bener ya, sambil ngecek, ngecek, terus bener turun gini. Jadi yang membaca diri kita juga. Seperti buku gitu loh. Keris itu seperti buku. Jadi ada filosofi, wah berarti ono sih nggak lurus aku gitu. Lurus itu bukan berarti kerisnya harus lurus loh. Misalkan kalaupun berbelok-belok, memang kehidupan saya berbelok-belok. Berbeda-beda. Oke, Pak Bambang sebentar. Ini nanti kita lanjutkan. Kita sudah dipotong nih sama Ibu Produser. Baik, pemirsa Dharma TV, pembicaraan seru sekali dan jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah satu ini. Jadi sesuatu yang sepertinya sudah luhur sekali tujuannya, tapi walaupun begitu kita bukan orang suci ya, Bapak-bapak, kita juga lagi berproses untuk terus meluruskan ini loh. Kita kan manusia kan pasti banyak kegiuran kalau menurut saya. Kok tergiur ini kita ke sana. Kono. Padahal mungkin distorsi mungkin Mas Wes kalau kita sakjane darane lurus, iki menggok dhisik kate nang kono, tung. Ada distorsi seperti itu. Pak Bambang, saya cuma pengen nanya, pada waktu penjenengan jalan-jalan ke berbagai daerah, saya ingin menimbulkan rasa optimis saya sebenarnya dan mungkin juga pemirsa. Apakah memang ada Pancasila, gotong royong, musyawarah? Sila keduanya kan berberi kemanusiaan. Orangnya adil. Orangnya beradab, itu kan karakter bangsa kita dasarnya kan seperti itu. Gimana Pak Bambang? Saya ini sebenarnya menyikapinya sederhana saja. Gini, ada bahasa ya di Jawa itu umum. Gusti itu rasari, leluhur itu rasari. Oh, rasari. Iya. Jadi artinya Gusti tidak tidur, leluhur pun tidak tidur. Sabda-sabdanya ini ada di semesta ini. Sabda-sabda leluhurnya itu. Ketika kami menjalani keluhuran, ya seperti diutarakan itu, dengan sendirinya, sabda-sabda luhurnya itu yang berupa energi itu bisa menyatu. Karena satu frekuensi ya? Iya, satu frekuensi. Kita menyiapkan frekuensi kita berarti ya? Saya sendiri sebagai pelaku itu juga heran. Sampai hari ini, dari 2004 sampai ini, saya tetap jalan-jalan. Andai kata saya pegawai aja, nggak mungkin bisa nanggap wayang di Gelora GBK. Saya juga gumun itu. Karena apa? Yaitu tadi satu frekuensi. Pak Kolik itu bukan kalau kumpulo itu. Jadi saling mendukung. Menjadi sebuah kekuatan. Itu. Nah, makanya saya percaya dengan sabda-sabda luhur semacam itu. Gotong royong Cionok ya Pak. Berarti ya Pak ya. Masih kita tidak terlambat. Hanya mungkin tersisihkan dengan nggak tahu euforianya apa nih. Mas Wes, euforianya kemarin apa? Apa karena teknologi kita tiba-tiba muncul? Oh, tidak kalau menurut saya. Bukan itu? Bukan itu, kalau menurut saya bukan itu. Memang ada semacam kejenuhan. Ketika saya mengatakan bahwa kitab suci itu gagal, ketika doa-doa itu juga jarang yang terkabulkan misalkan. Orang-orang merasa bahwa harus ada sesuatu yang baru gitu loh. Karena mungkin barangkali ketika mereka sudah berdoa ratusan bahkan ribuan kali kok tidak terkabul begitu loh. Contoh misalkan saya mengatakan kitab suci gagal. Ketika para pejabat itu disumpah, di atasnya ditaruh kitab suci, yang Islam di atasnya taruh Al-Quran, yang Kristen taruh Injil dan sebagainya. Toh mereka masih berbuat korupsi. Padahal Gusti Allah gak sari. Kok wani-wani nih gitu ya. Ini kan artinya ada sesuatu yang gagal gitu. Ada sesuatu. Nah, ketika ada sesuatu yang gagal itu kemudian kesadaran manusia, lagi kembali lagi kesadaran terendahnya itu kan pasti akan dia menyadari bahwa ada jalan lain. Nah, sebenarnya jalan lain ini bisa jadi jalan utama yang dilupakan oleh faktor yang lain. Karena apa? Dilupakannya kenapa? Ada pengalihan. Seringkali manusia yang lemah, tadi saya bilang cara belajarnya lemah, cara belajarnya kurang benar, kemudian berpikirnya kurang benar, sehingga dia mengikuti arus yang besar, mengikuti gerombolan, sehingga orang-orang yang seolah-olah gerudukan banyak itu yang benar. Dianggap benar, padahal tidak. Salah pun katakanlah kalau buareng gitu, sehingga itu kebenaran, dianggap kebenaran. Padahal tidak seperti itu kalau kita dalam penghayat atau kepercayaan. Sendirian pun kalau kita yakin benar, ya kita harus tetap berjalan di sendirian itu. Nah, seringkali manusia-manusia yang lemah atau lemah kesadaran tadi ya, kalau saya mengatakan berpikir kurang benar, tidak benar ya, berpikir kurang benar gitu ya, dan berguru kurang benar, sehingga bertindaknya pun kurang benar, sehingga ini gampang sekali ikut arus yang
geruduk sana seolah-olah itu adalah kebenaran. Ya. Nggak ngerti ajarannya, nggak ngerti gurunya, nggak ngerti artinya, pokoknya ikut aja bahwa yang paling banyak pasti yang paling benar. Nah ini juga cara berpikir yang kurang benar, logical fallacy, bahasa filosofinya logical fallacy. Di aliran jagat gumelar makanya kembali lagi, kalau kita kembali kepada ajaran 5 benar. Nah kalau Pancasila itu sebenarnya ajaran 5 laku tadi, ketuhanan yang Maha Esa, itu kan laku luhur ya, sebenarnya. Pokoknya semua agama harus pengertian Laku luhur itu dasarnya laku luhur, ya. Dasar loh, Mas. Laku dasar. Nah, terus yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab, itu kan laku becik. Laku becik. Gitu. Harusnya berkarakternya seperti betul itu lah. nantinya, Persatuan Indonesia itu adalah laku bakti. Bakti kita kepada negara Indonesia. Permusawaratan itu adalah laku cipta atau laku karya. Kenapa? Sebuah karya itu tercipta karena kita sudah bermusyawarah dengan bukan hanya dengan manusia, bermusyawarah dengan diri sendiri, dari berguru dari alam itu, kita kemudian menciptakan karya. Ya. Apa karya yang ketika sudah berkontemplasi, bahasanya itu ya, berarti berkontemplasi kemudian mikir, itu kan permusyawaratan di dalam diri sendiri, diskusi dengan diri sendiri sehingga melahirkan karya cipta. Tapi kalau misalkan berdiskusi dengan masyarakat melahirkan undang-undang atau kebijakan kan gitu. Nah, laku rasa yang terakhir itu adalah keadilan sosial. Keadilan sosial itu berarti adil kepada manusia dan lingkungannya. Itu dimulai dari mana? Rasa diri sendiri. Kalau saya disakiti, kalau saya rasane loro disakiti, untuk keadilannya jangan ngerahani orang lain kan gitu. Kalau rumah saya nggak mau dirusak atau nggak mau rusak kebanjiran, ya jangan merusak alam. Ya. Nah, Pancasila itu ada di laku bapak tadi bahasanya gitu. Ya. Ini tinggal daya dorongnya atau dasarnya adalah laku ibu tadi, laku benar tadi, 5 benar. Ya, ya. Gitu. Pak Kholik, Pancasila itu sangat sederhana, sangat hakiki ya, sangat dasar sekali sebenarnya. Apakah kalau menurut Pak Kholik, leluhur kita, ya nggak semua leluhur kita sih, yang bersifat luhur, apakah sudah memang seperti itu Pak Kholik? Dan kenapa kita masih keliru-keliru belajarnya? Menurut Pak Kholik gimana Pak? Ya kalau melihat kehidupan yang terdahulu kita dapatkan dari bahasa tutur, bahasa kita lah, kita di generasi keberapa sih ini, kita masih ada sisa-sisa lah budaya tutur itu yang masih melekat di yang terkini ini. Jadi budaya gotong royong kan kunci dari Pancasila itu, budaya semangat bekerja sama, senang musyawarah, semuanya itu ada di pergerakan sosial kemasyarakatan di kampung-kampung itu juga masih banyak masih sebetulnya hari ini. Nah, tinggal mengemasnya saja. Nah, bagaimana mengemas ini untuk kemudian hari itu bisa bisa menjadi lebih kokoh, lebih kuat. Memang hari-hari ini banyak di hal-hal yang kurang bisa dimaknai. Contoh dari beberapa titik di suatu tempat, pergumulan di suatu daerah, ini kan hasil dari misalkan leluhur di kampung saya, leluhur di kampung saya misalnya Tunggul Bulung gitu. Di sana juga sudah ada punden, juga sudah ada macam-macam. Itu sebetulnya tinggal karakteristiknya apanya itu baru dikumpulkan, dijadikan sebuah perhelatan bahwa misalkan itu hanya bersih deso, itu kan cinta negara, menghargai mencintai kampung halaman. Terus di sana ada Kembul Bujono, ada sesuatu, ada kerja bakti massal, ada macam-macam. Itu kan Pancasila yang dijalankan secara real di tengah-tengah masyarakat. Jadi makanya perlu sebenarnya perhelatan-perhelatan upacara, ritual, tetapi dengan didasari dengan makna-makna yang harus dijalankan, yang bisa dikonkretkan di tengah masyarakat, yang itu bisa generasi itu mudah terlibat. Mungkin itu yang makanya kalau saya berharap bahwa budaya ini sebagai perekat kebersamaan. Ya, di antara perbedaan. Semua itu ya. Ya, itu. Baik, waktunya tinggal 3 menit, Bapak-bapak. Mohon maaf, kayaknya seru sekali nih pembicaraan kita. Kok kurang dowo ya? Mungkin perlu seminar khusus nih kita ya. Oke, mungkin bisa memberikan kesimpulan dari Pak Kholik dulu. Apa Pak pesan dan kesimpulannya mungkin? Sedikit saja. Jadi kalau kita ngomong bahwa benar salah itu subjektif sifatnya. Akan tetapi kalau kita kepingin, saya ini berada pada posisi yang sekarang gimana, benar bermanfaat bagaimana, sekarang ini kita jadi apa dan melakukan apa.
Nah itu yang pertama. Yang itu kedua terus dipertajam ya, misinya. Hanya itu ya, nilai-nilai itu yang kalau kita untuk ke generasi, makanya di Sekolah Budaya Tunggul-Wulung itu adalah orientasi pada generasi. Tetap kita, karena kita berbudaya, berbangsa, bernegara, dan sekarang misalkan di negara kita adalah sekarang pendidikan dan kebudayaan, ini sangat tepat. Hari ini udah tepat itu. Makanya kalau di dalam suasana lingkungan, saya berharap jadikanlah budaya sebagai perekat kebersamaan. Oke, itu kesimpulannya. Monggo Pak Bambang, mungkin bisa memberikan kesimpulan. Ya, saya sederhana aja, Bu. Kita ini sering masalah tidak diselesaikan dengan cara-cara kita sendiri, mencari penyelesaian di luar kita. Akibatnya nggak pernah selesai. Nah, kedua, kita banyak meninggalkan ajaran-ajaran luhur. Nah, di sini ini. Maka saya terima kasih sekali dengan Dhamma TV ini, dan juga adanya Sekolah Tunggul-Wulung sebagai ikon atau barometer. Ayo kita belajar di sana, kita gali semuanya. Itu orang-orang seperti Pak Kulik ini harus berkembang kepada yang lain. Gitu. Jadi sekolah-sekolah budaya Tunggul-Wulung atau tempat-tempat sanggar-sanggar atau padepokan yang mengajarkan keluhuran ini tumbuh berkembang. Ya. Nah, dan ini sudah banyak berkembang di Jawa Tengah yang saya ngikuti perjalanannya, itu sudah mulai bangkit lah. Ya, mudahan saya terima kasih sekali dengan Dhamma TV kita bisa bicara bersama di sini tentang bagaimana budaya sebagai perekat dari segalanya. Iya. Matur nuwun Pak Bambang. Oke, Mas Wahyu, Setiawan gimana? Kalau kita dari Jagat Gumelar, masing-masing diri kita sudah terlanjur lahir di jagat yang sudah digelar, dan kita tidak bisa memilih lahir di mana, dari rahim siapa, sebagai apa. Oleh karena itu, tugas kita adalah bagaimana kita menjalani hidup yang baik dan benar, tentu juga bermanfaat sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Kalau menurut saya hanya seperti itu, sampai kemudian Tuhan yang Maha Kuasa memanggil kita untuk pulang kembali. Seperti itu ajaran Jagat Gumelar. Kalau tadi dikatakan, saya mengatakan bahwa ada ajaran ibu dan ajaran ayah, itu hanyalah sebuah metode panduan. Ibaratnya sebuah perahu, itu perahu untuk menyeberangi. Setelah sampai di pulau seberang, sampai pada tujuan, perahu itu juga harus ditinggalkan karena kita punya tujuan yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Baik, itu omongannya wong spiritual juga ya Pak Bambang. Baik, terima kasih atas rawuhnya, luar biasa kita berbagi, dan saya senang sekali bisa menjumpai penyelenggara-penyelenggara semua. Baik, pemirsa Dhamma TV menjadi rahmatil alamin, menjadi rahmat bagi alam karena kita bagian dari alam itu sendiri. Dan tentunya adalah kebahagiaan, keindahan ketika kita bersatu, bergotong royong, berguyup rukun. Tentunya kayak kata Mas Wes tadi, bahwa kita juga belajar dari keburukan. Keburukan akhirnya menimbulkan suatu ide kreatif ya, yang harusnya juga cerdas secara spiritual karena kita bagian dari makhluk spiritual, sebagai upaya untuk memurnikan diri, gotong royong bersama dalam cinta kasih nih Pak. Saya rasa cinta kasih itu adalah hal hakiki yang kita punya, dan mungkin bagi teman-teman yang cinta kasihnya belum tumbuh, ayo gabung sama kita yuk. Kita punya banyak cinta, kita punya banyak kasih untuk kalian semua. Dan mungkin yang belum menemukan sejatinya diri kita tuh siapa sih sebenarnya, ayo gabung yuk gitu ya. Kita bersuka cita, kita bergembira, berbahagia, dan kita akan berbagi dengan nilai-nilai kemanfaatan. Kita awali dari Kota Malang. Ya, yang kecil ini Kota Malang mungkin gak akan menyebar ke semua, bahkan mungkin ke penjuru dunia sebagai Indonesia mercusuar dunia. Ini cita-cita rada bombastis, tapi mungkin akan terjadi juga pusat pengetahuan kehidupan bangsa-bangsa. Bagaimana hidup harmonis dengan alam itu ada loh di Indonesia, secuil surga yang dititipkan oleh kita. Baik, pemirsa Dhamma TV, terima kasih atas perhatian pemirsa semuanya, dan saya beserta kru Dhamma TV mengucapkan mohon maaf jika banyak salah kata, dan terima kasih atas perhatian Anda. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.